Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabarnya semuanya nih sahabat dari The Ghazali Project Indonesia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Baik, sudah menyiapkan hati dan pikirannya nih untuk mendapatkan sebuah ilmu yang benar-benar menjadi lentera hidup kita juga nih, soalnya ke depannya. Bagaimana, apakah sudah siap menerima dari sisi hati dan juga pikirannya? Insya Allah siap, Kak. Insya Allah ya. Baik, insya Allah nih buku yang ada di tangan saya saat ini, yang alhamdulillah direkomendasikan juga dari Mbak Joan ya, berupa The Incredible Muslim, karya dari Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Masya Allah, barakallah fika. Semoga Allah senantiasa panjangkan usianya, kemudian juga memudahkan karya-karyanya, sehingga menjadi penerang juga bagi diri kita semuanya di sini ya, terutama yang hadir di saat ini. Baik, tidak usah perpanjang kalam lagi, kita dengarkan dulu sari tilawah dari Mas Zulkarnain ya, dengan kita biasa panggil dengan Mas Nain, Quran Surat Ali Imran ayat 64 sampai dengan 68. Silahkan Mas Nain. Syukran Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله الولي المؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad,
Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bagi yang membacanya, yaitu dari Mas Naim sendiri dan juga kita yang mendengarkannya dari kalam Allah ini, insya Allah mendapatkan pencerahan dan juga kesejukan jiwa, dan terpenting adalah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya untuk memperoleh materi yang insya Allah menurut saya sih ini menjadi salah satu mind blowing juga ya di tengah krisis yang telah melanda saat ini ya, terutama juga krisis tentang kepercayaan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai muslim dan juga muslimah gitu ya. Nah, alhamdulillah dari Ustadz Muhammad Edgar Hamas ini secara apik sudah menguraikan di sini. Masya Allah, saya baca dari mulai dari pendahuluannya ya, pembukaannya. Kemudian daftar isinya ini mencakup kurang lebih seperti ini ya. Saya bacakan sedikit sekilas tentang kamu bukan figuran. Kemudian di bab 1 itu ada aku muslim dan aku bangga. Kemudian di bab 2, aku umat Muhammad dan aku bangga. Bab ketiga, sejarahku hebat dan aku bangga. Dan yang bab keempat adalah jangan cintai aku apa adanya. Nah, sedangkan di sini ya kita sering dengar nih dari orang tua kita kan ada pernah dengar mungkin ya Bapak Ibu juga teman-teman sahabat Ghazalian ya di sini tentang cintai aku apa adanya gitu kan ya. Nah, sedangkan di sini ada kata-kata dari bab 4 dari Ustadz Muhammad Edgar Hamas di bukunya adalah dari The Incredible Muslim tentang jangan cintai aku apa adanya. Nah, kira-kira para pejuang cinta nih dari Ghazalian, sahabat Ghazalian semua pasti tergelitik juga ya. Kenapa kok bab 4 di sini dituliskan juga jangan cintai aku apa adanya. Nah, tanpa berbanyak-banyak waktu lagi untuk kita buang gitu kan ya, kita lanjutkan aja langsung, kita sambut kehadiran dari Ustadz kita, yaitu Muhammad Edgar Hamas. Kepada Ustadz, kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para rekan-rekan, para kakak, akang, teteh, para guru, om, tante barangkali di sini adik-adik dan semua saudara rekan-rekan dari Ghazalian. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini Allah berikan kepada saya kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan kawan-kawan semuanya. Kita tidak lagi menggunakan kata meskipun masih pandemi, karena pandemi sudah selesai ya. Biasanya kalau forum Zoom itu meskipun masih pandemi, sekarang sudah tidak lagi. Tapi kita sadar betul, teman-teman semuanya, ada satu hal yang tidak akan bisa berubah sejak pandemi selesai. Meskipun secara resmi dia belum selesai.
ada sebuah kebiasaan baru yang namanya irreversible. Apa-apa yang kita dapatkan selama pandemi, kalau kita menganggap setelah pandemi semuanya akan kembali seperti semula, enggak. Akan ada model kehidupan baru yang akan kita lalui, yang akan kita jalani setelah pandemi selesai. Dan model hidup baru itu akan 100% berbeda dengan kehidupan kita sebelum pandemi datang. Model kayak gimana? Model yang mampu menggabungkan antara kehidupan sebelum pandemi dan ketika pandemi. Maka kita sekarang lagi menggabungkan nih, ada kajian online, ada kajian offline, ada ada belanja offline, ada belanja online. Kalau dulu sebelum pandemi itu mengandalkan belanja offline, mengandalkan kajian offline. Pandemi datang, Allah takdirkan kita belajar buat serba online. Nah, sekarang kita ada di kayak, kalau bahasanya berarti sintesis ya teman-teman semuanya. Ada tesis, ada antitesis, sekarang sintesis. Gimana caranya menggabungkan antara apa yang telah kita lalui ketika pandemi dan sebelum pandemi, jadilah model kehidupan baru ini. Saya merasa terhormat atas kesempatan ini, dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas sama-sama tentang buku yang tadi Kak Ibnita sudah bahas. Apa ya teman-teman semuanya, saya merasa berterima kasih karena ini sekaligus menjadi momen yang penting untuk membedah bukunya. Bukunya bernama The Incredible Muslim. The Incredible itu artinya luar biasa. Muslim yang luar biasa. Kenapa ada kalimat atau ada kata Muslim yang luar biasa? Karena kenyataannya sekarang banyak yang Muslim tapi biasa-biasa aja. Padahal kalau seorang Muslim itu memahami tentang agamanya dengan baik, dia akan menjadi orang yang tidak mau sekadar hidup biasa-biasa saja. Orang yang paham tentang sejarahnya, orang yang mengilmui tentang agamanya, orang yang paham tentang kehebatan risalah yang dia peluk sekarang akan menjadi orang yang luar biasa. Itulah kenapa teman-teman semuanya kita mengenal di zaman Rasul Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kok bisa ya Islam itu dipeluk, dijalankan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang hebat semua. Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kerasa nggak teman-teman? Kenapa kok bisa ya orang hebat ngumpul dalam satu generasi? Jarang-jarang ya. Jarang sekali akan kita dapatkan orang-orang hebat yang berkumpul dalam satu generasi. Sebelumnya saya mau cek dulu Bang Nain, apakah koneksi saya itu cukup jelas atau ada putus-putus? Insya Allah jelas Ustaz. Iya, terima kasih. Saya juga izin untuk bisa share screen karena akan lebih menarik sepertinya kalau kita mengkaji buku ini lewat visual dan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Biar nggak kemana-mana penjelasannya. Kita membahas tentang bedah buku ini saja. Izin mengenalkan diri lebih jauh, teman-teman semua. Nama saya Muhammad Edgar Hamas. Sekarang saya fokus di bidang kepenulisan. Ya, jadi sekarang saya banyak nulis dan konten di Gen Saladin. Bagi teman-teman yang tahu, ada yang pernah membaca atau barangkali pernah nge-like, follow akun sejarah Gen Saladin. Itu adalah akun media dakwah berbasis sejarah yang memang passion saya, hobi dan kecintaan saya itu entah kenapa berlabuh pada sejarah. Salah satu hal yang banyak dibosenin sama orang. Apa itu sejarah? Bosenin karena kita biasanya ngobrolin sejarah itu ngobrolin tanggal, tahun, tokoh, so boring. Tapi ternyata setelah kita membaca Al-Quran, kita akan tahu sepertiga Al-Quran itu sejarah. Gitu. Dan ternyata orang-orang hebat di masa lalu itu adalah orang-orang yang menyukai sejarah. Kenapa mereka suka sama sejarah? Karena dari sejarah itu mereka bisa mempelajari kejayaan di masa lalu. Mereka bisa belajar
kehebatan nenek moyang mereka, sehingga mereka menjadi orang yang visioner, teman-teman semua. Nah, saya akan mulai dari kalimat Muhammad Abduh. Ini ulama Mesir, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mendengar siapa Muhammad Abduh? Seharusnya teman-teman Ghazalian nggak akan asing dengan nama ini. Beliau adalah ulama pembaharu dari Mesir di sektor pendidikan. Jadi di masa-masa akhir kekhalifahan Utsmani, umat Islam lagi mau jatuh tuh, ada ulama-ulama yang revivalis ya, ingin membangkitkan umat Islam. Ada yang membangkitkan dari sisi politik, namanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Ada yang membangkitkan dari sisi pendidikan, namanya Syekh Muhammad Abduh, atau ada juga murid beliau, Syekh Rashid Ridho. Nah, ulama-ulama ini, teman-teman semuanya sadar bahwa umat itu nggak baik-baik aja. Itu di tahun-tahun 1900-an awal atau 1800 akhir. Kerasa nih ada yang nggak beres dengan umat ini. Ada apa dengan umat ini? Hampir sama, bukan hampir lagi, nyaris sama, hampir persis dengan apa yang Imam Al-Ghazali lakukan ketika melihat keadaan umat Islam yang lagi carut-marut ketika Palestina dijajah oleh pasukan salib. Imam Al-Ghazali rahimahullah sadar ada yang nggak baik, ada yang nggak benar, ini nggak baik-baik aja, sehingga beliau membuat sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mendidik umat, mengkader para penerus, dan terbitlah kemudian generasi Salahuddin yang pada akhirnya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, salah satu ulama yang fokus pada perbaikan pendidikan umat di masa-masa kontemporer adalah Syekh Muhammad Abduh, orang Mesir. Beliau pernah bilang begini, teman-teman, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ada yang tahu artinya? Al-Islamu, agama Islam, mahjubun, tertutupi, bil muslimin, oleh orang-orang Islamnya. Jadi, beda banget antara Islam dan Muslim. Sering nggak dengar teman-teman semua kalau ngomongin atau mengkaji, dengerin kajian tentang orang-orang mu'alaf yang baru belajar Islam. Hari ini tuh banyak banget orang yang masuk Islam bukan karena Muslimnya, tapi karena Islamnya. Gitu. Sedih sih, sedih, dengarnya sedih. Ada orang masuk Islam itu bukan karena Muslimnya, tapi karena Islam. Karena ngelihat di Al-Quran tuh kok bagus sekali penyampaiannya, ngomongin tentang alam semesta. Bukan karena Muslimnya, karena Muslimnya banyak aibnya, banyak kekurangannya. Nah, ini yang terjadi pada umat Islam bahkan sampai sekarang. Islamnya luar biasa, tapi Muslimnya itu setengah-setengah dalam menjalankan agama. Islamnya sempurna, tapi Muslimnya itu tidak mempraktikkan agama dengan benar. Sehingga orang-orang itu yang pengen belajar Islam, yang mau masuk Islam, yang mau kenal sama Islam, itu jadi ngerasa, loh kok kayak gini? Perasaan saya dengar Islam tuh luar biasa, kenapa Muslimnya kayak gini? Nah, kenapa itu terjadi, teman-teman semua? Kalau kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini bukan Imam Ghazali ya, ini Syekh Muhammad Al-Ghazali. Namanya hampir sama. Beliau bilang, kenapa kok umat Islam itu banyak yang tidak menggambarkan Islam? Ada dua hal, kata beliau. Yang pertama, umat Islam itu dolim pada agamanya. Dolim pada agamanya. Andaikan agama Islam itu angka 1 sampai 100, dia angka 100 ya. Umat Islam ada yang ngambil 20 sampai 30, tapi meninggalkan angka 40 sampai 100. Jadi banyak di antara kita sedihnya mengambil sebagian ajaran Islam, tapi meninggalkan sebagian besar yang lain. Karena zalim dalam memahami agamanya, zalim dalam mempelajari agama Islam, akhirnya masuk tuh ke konsekuensinya. Karena salah dalam mempraktikkan, akhirnya salah dalam mendakwahi. Zalim dalam melaksanakan syariat, teman-teman semuanya. Dan itu ngeri sekali, karena efeknya akan domino ke teman-teman warga dunia yang ingin kenal Islam. Jadinya kan lagi-lagi
Lagi-lagi yang akan terpikir di kepala mereka, kok begini? Saya kira Islam itu luar biasa, tapi kenapa Muslimnya tidak merepresentasikan Islam? Karena apa? Muslimnya yang pertama, zalim dalam memahami agamanya, salah dalam memahami. Karena salah dalam memahami, akhirnya salah dalam melaksanakan syariat. Saya ingin tanya ke teman-teman, menurut teman-teman semua, kira-kira pernah nggak teman-teman melihat salahnya di mana sih? Umat Islam itu salahnya di mana dalam memahami agamanya? Pernah nggak melihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat kita, ada yang ingin mengajukan gagasan atau men-sharingkan apa yang dia pikirkan? Kalau yang saya pikirkan tentang umat Islam, umat kita, banyak di antara kita yang menjalankan Islam itu sebatas seremonial belaka. Jadi Islam itu bukan sebagai nafas hidup, tapi sebagai seremoni. Teman-teman tahu seremoni upacara gitu. Ritual semata gitu. Betul, jadi kata Kak Zunaya. Betul. Karena kita menganggap Islam itu sebagai seremoni saja, ritual semata, dia nggak masuk ke ke relung terdalam kehidupan kita. Nuzulul Quran tuh semangat sekali baca Quran, habis itu nggak baca Quran lagi. Sholat Idul Fitri semangat betul datang ke lapangan, pakai baju baru, sarung baru, jilbab baru. Tapi ya itu, habis itu hilang gitu. Dia menjadi Muslim hanya ketika sholat itu aja. Betul sekali dari Kak Muhammad Nu'man. Banyak yang beragama sekedar ikut-ikutan. Ada yang ngebebek saja, nggak menggali langsung dari Al-Quran, Sunnah, dan para ulama. Meskipun awal belajar Islam memang ikut-ikutan, nggak bisa kan. Kita kan belajar Islam awalnya ikut-ikutan, tapi lama-lama seharusnya semakin dewasa kita, semakin kita itu bertambah ilmu, kita harus tahu bahwa ikut-ikutan itu adalah fase dalam beragama yang harus segera di-upgrade gitu loh. Jangan cuma ikut-ikutan aja. Harus ala basirah, harus sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan sebentar ya saya lagi ya, di samping saya lagi ada anak kecil lagi ngantuk sepertinya. Itu kira-kira teman-teman semua. Kenyataannya kita nggak baik-baik saja. Ini saya tulis di buku saya, selalunya saja berhenti di satu kesimpulan. Umat kita banyak, tapi terpecah. Masing-masing kelompoknya berbangga dan saling mengklaim kebenaran. Setuju nggak? Ada yang ngerasa nggak? Yang satu merasa, kita nih paling munah. Yang lainnya salah. Banget, Ustadz. Parah banget. Bahasa ya, Ustadz ya. Ini terjadi juga di masa Imam Al-Ghazali gitu, di masa Palestina dijajah oleh pasukan Salib. Beda kelompok kajian saling sikut, beda ormas saling menyalahkan, beda partai saling mengejek. Padahal perbedaan itu bukan alasan kita untuk berpecah. Perbedaan itu bukan alasan buat kita untuk saling menikung, teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini sedang hujan, teman-teman semua, jadi mohon maaf kalau koneksi internetnya terputus kadang-kadang. Semoga tetap lancar. Namun kebanggaan ini tak begitu saja hilang tergerus hanya karena kenyataan pahit ini. Saya yakin dan tentunya teman-teman semua yakin bahwa masa depan itu akan selalu jadi milik orang-orang yang beriman, cepat atau lambat. Ini satu paragraf yang saya tulis di awal-awal buku The Incredible Muslim. Kita terlalu larut pada masalah, ya. Kita sedih dengan realitas. Tapi teman-teman semuanya ketahuilah bahwa masa depan itu akan selalu menjadi milik orang-orang yang beriman, cepat atau lambat. Nah,
Yang menarik dari buku ini, kakak-kakak, abang-abang sekalian, saya nulis buku ini inspirasinya adalah perjalanan saya selama berkuliah di Mesir dan di Madinah. Saya tulis sendiri di bukunya ya. Jadi ada, karena ini bedah buku ya, jadi ada beberapa kutipan-kutipan buku yang akan saya bacakan, kita bedah sama-sama. Nah, keinginan menulis buku ini sebenarnya sudah jauh terlintas di benak kami ketika membaca banyak buku-buku dan memeriksa dokumenter sejarah umat kita yang ternyata keren abis. Melakukan perjalanan dari kota ke kota dan menyelami hikmah Mesir yang melegenda yang bisa teman-teman baca di buku sebelumnya. Yang pernah saya tulis juga, belajar dari negeri para nabi. Islam ini dengan segala kehebatannya telah menjadi telaga yang segar untuk umat manusia. Dunia ketika mau hancur sehancur-hancurnya diobati dengan hadirnya Islam yang justru hadir bukan dari kota-kota besar, melainkan dari jazirah Arab yang sederhana dan bersahaja. Bukan dari menara-menara tinggi yang bercahaya ketika gulita, melainkan dari masjid sederhana yang atapnya adalah lepak kurma. Ini bedanya risalah Islam dengan yang lain. Kalau peradaban lain itu memulai peradabannya dari dinding, dari kastil gitu kan, dari singgasana. Berbeda dengan peradaban Islam. Islam membangun manusianya dulu. Bahkan perintah pertama, ayat pertama yang Allah firmankan kepada kita sebelum yang lain adalah, sebagaimana teman-teman tahu, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ada 4 bab dari sebelum ya, ada 4 bab. Dan kenapa ini yang dipilih? Tadi sudah disampaikan oleh Teh Yunita. Ada 4 bab itu. Yang pertama, aku Muslim dan aku bangga. Ini adalah fase pertama dari ngebahas buku ini. Ngapain ngebahas buku ini? Bagian mana yang ingin dibahas? Apa maksudnya? Saya ingin di bab yang pertama ini, keinginan saya, maksud saya adalah untuk menjelaskan kenapa Islam itu istimewa secara agama ya. Kenapa namanya Islam, kenapa namanya Muslim, itu ada rahasianya, ada secretnya. Kemudian Islam ini telah mengubah apa menjadi apa. Islam ini telah menyulap sesuatu, menyulap orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Terus mengisahkan tentang orang-orang yang dengki dan benci kepada Islam, mengisahkan tentang tokoh-tokoh luar biasa yang jadi produk dari Islam, from zero to superhero. Di sini saya bahas, nanti ada beberapa contoh-contoh tulisannya. Itu yang pertama, aku Muslim dan aku bangga. Jadi secara Islamnya, secara Muslimnya bagaimana. Yang kedua, aku umat Muhammad dan aku bangga. Yang kedua ini fokus ke Nabi Muhammad. Kalau saya boleh membaca isi pikiran teman-teman, saya sebenarnya bisa menebak gitu loh. Bukan apa-apa, tapi gini teman-teman. Satu hal utama yang membuat kita bangga jadi Muslim itu pasti karena kita punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal paling utama yang membuat kita bangga menjadi Muslim adalah karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Manusia sempurna, negarawan luar biasa, panglima perang yang gagah berani, suami yang romantis, sosiolog yang ulung, seorang presiden yang jenius, seorang sahabat yang setia dan loyal. Semua kebaikan itu ada, bermuara pada jiwa Nabi Muhammad SAW. Itu saya yakin gitu. Kalau kita diminta berpendapat atau kita ditanya apa alasan yang cukup besar yang membuat kita ini bangga dengan Islam, karena kita ini dipimpin oleh manusia paling hebat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Maka di bab kedua ini saya fokus pada sisi Rasul SAW secara pribadi. Kemudian tentang apa yang membuat orang-orang di dunia ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian keunikan-keunikan yang membuat umat Nabi Muhammad ini
berharga dan mulia. Salah satunya saya nulis satu tulisan di bab 2 itu berjudul The White Knight Returns. Kembalinya sang pahlawan putih. Kalau filmnya Christopher Nolan kan, The Dark Knight ya teman-teman tahu kan, ada Batman versi Christopher Nolan yang diperankan oleh siapa namanya? Saya lupa malah. Gitu. Christian Bale. Nah, teman-teman semua, ini saya ngebahas tentang White Knight, kesatria putih yang akan turun di akhir zaman. Seorang ulama namanya Syekh Al-Alawi Al-Makki, beliau mengatakan salah satu keistimewaan yang membuat umat Nabi Muhammad ini keren abis adalah karena nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi yang bermakmum pada umat Nabi Muhammad. Nabi ini nabi yang dihormati, dimuliakan oleh teman-teman Nasrani. Dan nabi ini di akhir zaman akan menjadi makmum umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada yang bilang, bagaimana bisa umat ini tersesat, sedangkan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad, dan di akhir zaman dia akan dipimpin oleh seorang nabi juga. Betul, Nabi Isa alaihi salam yang saya simbolkan The White Knight Return, kesatria putih. Karena dia kan di akhir zaman memang akan turun nanti ketika Dajjal sudah ada di Palestina, Imam Mahdi dan kaum muslimin itu berkumpul di Damaskus melaksanakan sholat, lalu dari Menara Putih Nabi Isa turun dan di samping kanan kirinya ada 2 orang malaikat. Teman-teman tahu kisah ini kisah yang cukup menarik tentang nubuat akhir zaman. Nabi Isa kemudian turun dan ikut sholat bersama kaum muslimin. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa bilang beliau ingin bermakmum kepada umat Islam saja. Akhirnya Nabi Isa jadi makmum gitu. Dan bersama kaum muslimin Nabi Isa akan menghadapi orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal, dan Dajjal pun akan dibunuh di sebuah kota namanya Pintu Lut, Babulut. Sekarang sudah ada. Kotanya udah ada sejak dulu, teman-teman semuanya. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Palestina. Itu salah satu yang saya bahas ya. Menurut saya itu menarik teman-teman semua. Yang ketiga, sejarahku hebat dan aku bangga. Ini teman-teman yang suka baca Gen Saladin nggak usah pusing dan nggak usah bingung lagi ini tentang apa. Ini tentang apa ya? The untold history, sejarah yang belum banyak dibahas. Salah satu yang saya bahas di nomor 3 ini adalah tentang penemu benua Amerika. Ternyata ada yang ratusan tahun lebih awal dibanding Christopher Columbus, dia seorang Muslim. Kemudian saya juga ngobrolin tentang sejarah Islam yang sangat erat hubungannya dengan sejarah Indonesia. Lalu apa lagi ya? Banyak teman-teman semuanya. Sejarahku hebat dan aku bangga. Saya menyampaikan tentang apa ya, perjalanan sejarah Islam yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kehebatan yang seharusnya membuat kita bangga. Dan yang keempat, jangan cintai aku apa adanya. Ini saya minjem kalimat dari lagunya Bang Tulus. Kan lagu yang viral kan, apa namanya, hati-hati di jalan. Dulu beberapa tahun lalu ada lagunya Bang Tulus itu namanya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Lirik agak lengkapnya, jangan cintai aku apa adanya, jangan cintai aku apa adanya. Tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Itu kisah tentang apa ya? Kisah tentang seorang istri yang nggak neko-neko, minta suaminya pengen apa enggak. Terus suaminya bingung, kamu jangan cintai aku apa adanya. Tuntut sesuatu, minta apa kayak gitu kan? Kamu terlalu tulus mencintaiku. Kamu silakan minta apapun boleh. Sekali-kali bolehlah minta cincin, minta kalung. Ya biar kita bisa jalan ke depan. Kamu pengen kita punya jalan kemana? Ke Kapadokia lah. Kamu pengen kita jalan ke Grand Canyon, ke Amerika, ke Turki. Bilang ke aku biar kita jalan ke depan. Nah, kalimat itu saya pinjam buat Islam. Jangan cintai Islam apa adanya. Tapi kalimatnya bukan jangan tuntutlah sesuatu, tapi berilah sesuatu. Kebanyakan di antara kita jangankan mencintai Islam apa adanya, jangankan itu. Sedihnya
kita ini mengenal Islam apa adanya. Teman-teman tahu maksudnya apa adanya? Gak semampunya, gak maksimal, gak sepenuh hati. Ya udah, secukupnya aja, seadanya aja. Mohon maaf ya, ini pernah nggak bertamu ke orang? Mohon maaf ya, ini adanya ini. Itu kan maksudnya sedikit gitu ya, maksudnya nggak banyak gitu, seadanya aja. Makanlah seadanya, tidurlah seadanya. Itu kan tandanya tidak maksimal dan tidak sepenuh jiwa. Nah, maka dari itu di bab keempat ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengaktualisasikan apa yang kita banggakan di bab 1 sampai bab 3. Kita bicara tentang apa yang bisa kita lakuin sebagai muslim. Dan apa janji-janji Allah bagi umat Islam di masa depan. Menarik deh, menarik. Yang bab keempat itu ada satu bab yang judulnya itu apa ya, tentang apa ya, membahas tentang masa depan, teman-teman. Saya tuh buku The Incredible saya malah lagi baru aja saya kasih orang, jadi saya belum lihat lagi buku saya sendiri gitu. Ada naskahnya ini, membahas tentang masa depan umat Islam. Orang itu mengira umat ini itu akan jadi figuran sampai akhir zaman. Oh enggak. Siapapun yang belajar tentang hadis-hadis akhir zaman, dia akan tahu bahwa masa depan itu milik umat Islam. Meskipun Amerika lagi hebat-hebatnya, meskipun China, India lagi mantap-mantapnya, sungguh sebagai muslim, hendaknya kita sadar bahwa nanti di masa depan umat kita akan bangkit lagi sebagaimana dulu nenek moyang kita memimpin dan menguasai serta menjadi teladan bagi dunia ini. Gitu. Oke, ada beberapa judul tulisan. Di bab 1, ini ada satu tulisan namanya Islam Empowering People. Di tulisan ini saya ngebahas tentang orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, Islam datang menginstal diri mereka menjadi luar biasa. Seperti Abdullah bin Mas'ud, yang sebelum Islam datang, beliau hanya seorang penggembala domba. Tapi ketika beliau masuk Islam, Islam menginstal diri Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang pakar tafsir. Pakar tafsir beliau. Bilal bin Rabah yang tadinya budak, di akhir hidupnya menjadi seorang muazin Rasul. Abu Hurairah yang tadinya orang miskin, gak punya apa-apa, masuk Islam menjadi penghafal hadis, dan di akhir hidupnya beliau menjadi gubernur Bahrain. Ya, ada lagi bab 1 ketika Al-Quran menyentuh hatimu, itu tentang bagaimana seharusnya kita bangga dengan Al-Quran, bagaimana step-step, tangga-tangga yang tepat untuk mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, The White Knight Returns. Saya sudah sampaikan tadi, ini di bab 2, tentang kisah Nabi Isa yang akan menjadi makmum bagi umat Nabi Muhammad. Sehingga Masya Allah umat ini tuh dihias masa lalunya luar biasa, masa depannya pun istimewa. Penemu Amerika sebenarnya, tadi saya bilang, ada beberapa orang yang kalau saya sebut ini akan jelimet ya, nama-nama baru yang underrated, nama-nama yang jarang dibahas. Kemudian, ini membaca masa depan, bab 4. Ini saya coba membuat sebuah analisis bagaimana kalau umat Islam semuanya bersatu, bagaimana kalau kita semuanya berzakat, bagaimana kalau kita semuanya kemampuan militer kita digabungkan, bagaimana kalau umat Islam semuanya paham sama agamanya, pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Makanya yang paling gak suka dengan kebangkitan umat Islam itu ya Zionis, teman-teman semua. Kenapa? Yang paling takut ya, yang paling akan merasakan dampak seriusnya ketika umat Islam bangkit, ya mereka. Zionis Israel, teman-teman semua, dan musuh-musuh Islam yang lain. Dan ada juga saya tulis The Real Guardians of the Galaxy. Itu ngomongin tentang orang-orang luar biasa yang terus berjuang meskipun dalam tekanan, yaitu teman-teman kita di Palestina. Kita turut berduka cita juga atas kepergian Shirin Aba Aqilah. Meskipun dia seorang non-muslim, kita turut berbelasungkawa saja karena dia termasuk orang yang banyak perjuangannya untuk Palestina merdeka, dan semoga teman-teman di Palestina tetap bisa konsisten dan resisten untuk membela yang
ada di sana, kita juga ikut menjadi semangat lagi untuk membela pembebasan Palestina. Karena itu adalah spirit juga dari seorang Ghazalian seharusnya. Seorang Ghazalian sejati pasti peduli sama Palestina. Karena Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin di serambi Masjid Al-Aqsa. Nah, ini lanjut ke beberapa kutipan. Sebenarnya apa yang Zionis takutkan? Kan? Yang mereka takutkan bukan rudal-rudal Iran. Justru Iran malah membantu mereka. Bukan juga rudal Turki atau pesawat tempur Saudi. Nasihat seorang guru suatu hari. Melainkan seorang manusia muslim di ujung negeri, di ujung kota tanpa saluran media, dan dia memutuskan untuk mempelajari Islam dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Jadi di bab 1, ya, ada satu tulisan judulnya Pemadam Cahaya, ngomongin tentang ada usaha orang-orang yang ingin siang dan malam memadamkan cahaya Islam. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Kemudian ada satu kutipan, tak sedikit buku sejarah yang menjelek-jelekkan Abu Sufyan tanpa mengisahkan kiprah beliau setelah masuk Islam. Namun sungguh Abu Sufyan dalam memberikan seluruh jiwanya untuk berjuang di jalan Allah yang kita mungkin tak akan bisa menandingi setengahnya atau bahkan 1/10-nya. Ada yang tahu? Abu Sufyan ini siapa nih? Abu Sufyan yang mana? Kenapa kok saya concern ngebahas tentang Abu Sufyan di The Incredible Muslim ini? Karena Abu Sufyan itu dalam film-film yang kita baca, dalam sirah yang kita baca, itu lebih terkenal sebagai seorang villain, seorang musuh, seorang yang musyrik, pemimpin kaum musyrikin, ya kan? Abu Sufyan bin Harb, panglima perang Uhud yang memerangi Rasul, panglima perang Khandaq yang menyerang Madinah, tapi tidak banyak yang tahu bahwa setelah masuk Islam, Abu Sufyan menjadi mujahid yang luar biasa. Itu yang ingin saya angkat, teman-teman semuanya. Jadi makanya saya masukin ke tulisan Islam Empowering People. Abu Sufyan yang tadinya punya masa lalu kelam sekali, membersihkan dirinya dan menjadi seorang mujahid yang luar biasa. Bahkan beliau wafat dalam keadaan syahid. Tuh teman-teman, perlu tahu nih, termasuk yang sering pernah beberapa hari lalu saya bahas di Gensa, istrinya Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, yang dalam banyak riwayat memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Gak banyak yang tahu bahwa Hindun itu masuk Islam dan menjadi orang yang luar biasa. Oke. Ada lagi nih tentang kaburnya sejarah kita. Akibatnya setelah itu, kini kita melihat berpuluh negeri umat Islam terpecah hanya karena kita salah memahami benang merah sejarah kita nan agung. Akhirnya sampai kini banyak bangsa Arab membenci Turki. India tak sadar mereka berjaya di masa keislamannya. Orang Spanyol seenaknya mengklaim kemajuan peradaban mereka karena Raja Alfonso atau Raja Isabella yang lebih banyak menghancurkan dibanding membangun, bukan karena Abdurrahman Ad-Dakhil atau Al-Mutawakkil bin Aftosh dan umat Islam. Ini menarik teman-teman. Menurut saya ini menarik untuk dibaca karena banyak di antara kita itu boring sama sejarah karena emang banyak sejarah-sejarah hebat yang dibuat kabur, dibuat hilang gitu. Kalau teman-teman yang suka nonton anime atau kartun One Piece, ada yang namanya istilah void century, abad yang dihilangkan, masa-masa kejayaan yang dihilangkan. Dan itu terjadi ketika umat Islam memimpin dunia. Nah, ini terakhir, teman-teman semuanya kalau ingin melihat daftar referensinya, insya Allah berasal juga dari buku-buku yang terlisensi, otentik, saya dapatkan, saya baca, baik di Mesir maupun di Madinah, diramu dengan bahasa yang lebih membumi, jadilah disebarluaskan ke teman-teman di Indonesia. Mohon doa agar semoga buku ini bisa menjadi hujjatun lana, la alaina, argumen atau hujjah yang akan membela kita semuanya di hadapan Allah, termasuk saya sebagai penulisnya, bukan hujjah yang akan membuat kita itu tertekan, membuat saya malah masuk neraka. Itu yang
Itulah semangat saya ketika menulis sebuah buku. Saya ingin karya-karya ini menjadi hujah yang akan menguatkan kita dan amal-amal kita hingga kita diberikan rahmat dan kasih sayang Allah buat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika Ustadz Muhammad Edgar Hamas, Masya Allah. Berarti dioptimalkan banget ya Ustadz ya waktu Ustadz studi di Kairo, kemudian juga di Madinah ya Ustadz ya. Jadi literaturnya pun banyak dari Kairo dan juga Madinah itu ya Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi mumpung masih di situ diambil sebanyak-banyaknya buku-buku yang bisa dibaca. Masya Allah. Mohon maaf Ustadz, kelahiran tahun berapa Ustadz? Saya terakhir tahun 95. 95, Masya Allah. Sangat muda ya. Bahkan di kelahiran tahun 95 itu pun karya sudah Masya Allah udah banyak banget. Jadi kita tuh merasa jadi mengevaluasi diri sendiri nih, terutama bagi saya juga Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Mohon doanya Kak. Dulu zamannya saya tuh ada biarkan agar bidadari cemburu padamu waktu zaman saya masih kuliah. Jadi Ustadz Salim Alfilah ya waktu itu ya. Kemudian Ya, berapa Ustadz juga. Mohon maaf ini ada suara anak saya sekalian mau ikutan sejarah juga Ustadz. Iya. Berat dari sejak kecil gitu Ustadz ya. Baik. Boleh untuk dibuka sesi pertanyaan dulu ya Mas Nain ya. Baik, pertanyaan dulu dari peserta sahabat Ghazalian semuanya. Dipersilahkan atau dari Mbak Lisa sendiri mau ada pertanyaan Mbak Lisa? Ini ada yang masuk, Mbak Yanita. Baik. Wah, Masya Allah. Udah panjang nih dari Kak Melisa. Dibacakan dulu ya Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz Edgar. Perkenalkan nama saya Melisa. Mohon izin bertanya yang berkaitan dengan satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan pada persiapan perang Khandaq. Hadisnya itu adalah, ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi? Nabi menjawab, kota Heraklius, dalam hal ini adalah Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, apakah Romawi yang disebutkan di hadis tadi adalah kota Roma di Italia? Kemudian yang kedua, ikhtiar apa yang dapat saya lakukan sebagai muslimah untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan visi Rasulullah tersebut? Sebagaimana penaklukan Konstantinopel sebelumnya yang dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat, namun terwujud di zaman Muhammad Al-Fatih. Baik, silakan Ustaz. Dari teman. Baik. Ya, jadi mungkin Masya Allah kita relatekan ini dengan pembahasan The Incredible Muslim karena kita membahas tentang sisi luar biasanya Islam dan umat Islam. Termasuk hadis ini. Hadis ini itu kan melambangkan betapa incredible ya, luar biasa narasi Nabi Muhammad SAW. Beliau sedang dalam keadaan di Madinah, belum membebaskan dan menaklukkan dunia, tapi pembicaraannya Rasul, obrolannya Rasul dengan sahabat itu sudah bicara tentang dunia. Masya Allah, bayangkan Bang Nain atau Kak Lisa di sini semuanya bayangkan. Itu Rasul dan sahabat itu masih stay di Madinah, belum menguasai Arab pun belum gitu loh. Jazirah Arab pun belum semuanya, itu masih di Madinah yang mungil, yang kecil, tapi obrolannya para sahabat itu sudah bicara tentang bagaimana cara membebaskan kota-kota besar di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Ini sangat menarik untuk dibahas. Karena Masya Allah, mereka, para sahabat itu yakin sekali bahwa bumi yang mereka tempati ini, Persianya, Romawinya, Rusianya, Afrikanya, Asianya, itu adalah milik Allah. Dan cepat atau lambat, risalah ini pasti akan menyebar kemana-mana. Banyak sekali hadis-hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa agama ini akan menebar ke tempat, kalau di sebuah tempat itu ada pagi dan malam, maka di tempat itu Islam akan datang. Jadi artinya apa? Seluruh lapisan dunia. Nah,
Kalau melihat ya Kak Melisa, hadis aslinya begini, Ayyul madinataini tuftahu awalan Konstantiniyah au Rumiyah. Wahai Rasul, kota mana dulukah yang akan jatuh kita bebaskan? Kota Konstantinopel dulu atau Roma? Jadi bukan Romawi, Roma. Rumiyah. Jadi di sini sahabat ini nanya tentang dua kota yang dua-duanya di kota, bukan satu negara ya. Dua-duanya kota. Kalau di sini kan redaksinya Kak Melisa Konstantinopel atau Romawi, sedangkan Konstantinopel itu adalah Romawi gitu loh. Jadi yang dimaksud di hadis ini itu dua kota. Yang pertama Konstantinopel yang menjadi representasi Romawi Timur, Bizantium, dan kota Roma yang menjadi representasi Romawi Barat. Itu dua kota ini itu sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul bersabda, kota Heraklius dulu, alias Konstantinopel, alias Istanbul. Nah, kemudian, cepat atau lambat, nanti di masa depan, kota Roma itulah yang akan kita bebaskan. Maka ketika ada pertanyaan, apakah Romawi yang disebutkan di hadis itu adalah kota Roma, pertanyaannya sendiri sudah sebenarnya kurang tepat, karena sejak awal redaksinya memang Roma sudah, bukan Romawi. Jadi yang ditanya sahabat ini itu memang dua kota. Apakah Roma dulu atau Romawi atau Konstantinopel dulu? Rasul menjawab Konstantinopel dulu, baru nanti kemudian Roma. Jadi yang disebutkan secara spesifik adalah kota Roma yang sekarang berada di Italia. Tuh. Yang kedua, ikhtiar apa yang bisa dilakukan sebagai muslimah untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan visi Rasul tersebut. Saya izin menjawab dengan jawaban yang paling mendesak, karena persiapannya pasti banyak, tapi ada yang paling mendesak. Apa itu? Menjadi orang yang terdidik dan mendidik. Jadi kita ini, teman-teman semuanya, kita itu terjajah secara pemikiran dulu sebelum terjajah secara fisik. Maka untuk membebaskan umat Islam, kita harus membebaskan diri dulu dari kebodohan. Baru lambat laun kita akan mampu membebaskan diri kita dari penjajahan fisik. Masjid Al-Aqsa dijajah dulu secara pemikiran sebelum militer. Maka membebaskan Al-Aqsa itu harus dimulai dari membebaskan pikiran umat Islam secara pemikiran sebelum militer. Ini pernah saya singgung di Gen Saladin. Ada orang nanya, nyinyir, bebasin Al-Aqsa itu gampang. Kirim aja semua tentara muslim dari negara-negara muslim ke Palestina, kumpul di sana. Habis Zionis gitu. Saya jawab ulang. Apa yang mampu membuat pemimpin muslim bersepakat untuk mengirim tentara-tentara itu menuju ke Palestina? Mereka nggak akan punya motivasi kalau nggak punya ilmu gitu. Nggak akan terbesit satu detik pun di pikiran pemimpin muslim untuk mengirimkan pasukannya ke Palestina kalau mereka memang belum punya ilmu tentang betapa pentingnya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka teman-teman semuanya, apalagi seorang bunda, seorang ibu, kalau bahasa mudahnya, ibu-ibu ini, para kakak-kakak ini, mari ciptakan, didiklah generasi agar nanti di masa depan pemimpin kita itu adalah anak-anak ibunda semuanya yang paham tentang hebatnya Islam dan paham tentang kemuliaan Al-Aqsa. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk hayu berangkat kita bebaskan Al-Aqsa. Karena sekarang bisa aja. Tapi kembali saya tanya, memangnya apa motivasi para pemimpin sekarang? Karena sekarang lagi fokus tentang krisis, fokus tentang yang lain-lain, fokus tentang mengumpulkan uang dan kekayaan, boro-boro mikirin tentang Palestina dan Al-Aqsa, teman-teman semua. Proyek semulia itu hanya akan mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang memang punya pemahaman yang mulia. Maka jawaban paling mendesak atas pertanyaan Kak Melisa adalah menjadi generasi muslim yang terdidik dan mendidik. Yang dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan baik. Ada yang tahu? Terdidik dan mendidik ini diringkas dalam sebuah kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
Robbaniyun. Robbani, bukan merek hijab. Ya. Robbani itu artinya menurut Ibnu Katsir dan menurut para ulama adalah orang-orang yang terdidik dan mendidik. Allah pun berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang rabbani atas apa yang kamu ajarkan dan apa yang kamu pelajari, terdidik dan mendidik. Maka hashtag kita kunu rabbaniyin. Jadilah generasi rabbani. Karena itulah yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa, kota Roma, dan apapun nanti. Nah, insya Allah. Kembali kepada Kak Yunita. Masya Allah, makin semangat nih Ustadz nih. Kita di sore hari ini walaupun cuacanya hujan ya Ustadz ya. Di luar masih hujan Ustadz? Belum lihat lagi, sepertinya udah mulai reda. Masya Allah, apalagi Mbak Lisa juga nih, Masya Allah semangatnya luar biasa Mbak Lisa. Iya, Masya Allah ya. Jadi beliau tuh dalam perjalanan kehujanan juga Ustadz. Kalau Mbak Lisa masih juga terus menyimak Ustadz, Masya Allah. Semangatnya luar biasa ya. Mantap pisan. Nah ini mental-mental yang baja seperti ini Ustadz ya, Insya Allah bisa, mudah-mudahan kita menjadi bagian generasi yang bisa membebaskan Aqsa juga, amin. Amin. Baik Ustadz, nih ada dua lagi nih Ustadz, penggemarnya banyak nih Ustadz, Masya Allah ya, dari buku The Incredible Muslim itu benar-benar menjawab pertanyaan juga Ustadz soalnya. Menjawab pertanyaan dari generasi kekinian Ustadz ya, zaman now. Nah baik, saya bacakan Ustadz ya dari Kak Reski Firmansyah. Nah, salah satu bab dari buku Incredible Muslim adalah Islam Empowering People. Tersebut dalam sejarah Islam, kita bisa melihat bagaimana Abu Sufyan dan Hindun yang setelah masuk Islam menjadi mujahid agama Allah. Sebenarnya hal itu juga bisa terjadi pada masa kini, seperti para buzzer yang anti-Islam, tapi bagaimana sikap kita sewajarnya kepada mereka? Apakah dengan naifnya mendoakan agar mereka bertaubat, melawan narasinya, atau berdoa agar Allah membalas dengan sebaik-baiknya? Karena jika kita lemah lembut terhadap mereka, malah membuat mereka melunjak. Padahal membela agama Allah adalah bagian dari menjaga izah kita. Bagaimana Ustadz? Silakan. Betul. Saya izin mengutip balik apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada Abu Sufyan. Apakah lembut-lembut baik? Kan tidak. Kalau memang Abu Sufyan memerangi Rasul, ya sudah, lagi balik gitu. Islam itu luar biasa teman-teman semua. Rasul itu bikin kayak sebuah kaidah. Beliau bilang, Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamannau liqa'al adu. Kamu jangan ngarap ketemu musuh. Bahasa kita zaman sekarang, jangan cari musuh, kata Rasul. Fa idza laqitum fathbutu. Tapi kalau memang ada orang yang musuhin kamu, kalau memang perang sudah terbentang di depan mata, jangan lari. Bersikap teguhlah kamu dan hadapi musuh itu. Itu kaidah kita dalam hidup ini gitu loh. Jangan pernah jadi musuh. Rasul gak mau bermusuhan dengan Abu Sufyan, gak mau bermusuhan sama Abu Jahal. Kan kita juga sering dengar ya, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 sahabat masih terlalu sedikit. Ya kan teman-teman semuanya. Rasul nggak mau punya musuh banyak. Tapi teman-teman semuanya, mereka ini dalam banyak sejarah Islam, dalam banyak sekali sejarah, para nabi, para rasul, saya tanya, yang mulai duluan memusuhi itu siapa? Kita atau mereka? Hampir semuanya, bukan hampir, semuanya. Pasti yang mulai duluan itu mereka. Maka ambillah apa kata Rasul, faidha laqitum fathbutu. Ketika Anda menghadapi, ketika memang perang di depan mata, ketika mereka memang menyerang, maka jangan lari, hadapi mereka. Buruhan dengan argumentasi, lawan dengan argumen, kartun lawan dengan kartun, tulisan lawan dengan tulisan, data lawan dengan data, kajian lawan dengan kajian, komunitas lawan dengan komunitas. Bahkan seharusnya ini nanti di masa depan nih, multiverse of madness harus dilawan dengan multiverse of goodness. Ya, Marvel-nya dilawan dengan Marvel kita gitu. Tapi kita belum punya teknologi sehebat itu. Mantap tuh lihat film-film, Masya Allah, keren banget ya.
film-film Marvel, tapi ya itu dikit-dikit dihembuskan tuh LGBT. Wah, halus banget. Aduh, nggak tahu nanti gimana. Sekarang ya lawan. Tapi nanti ketika memang Allah anugerahkan pada mereka untuk bertaubat, untuk menjadi pribadi lebih baik, sapa mereka, rangkul mereka. Dan itu yang Rasul lakukan gitu. Jadi memang bersikapnya seperti itu. Nah, ketika memang mereka memerangi kita sendiri mah nggak masalah secara personal. Yang jadi masalah kan kalau mereka memerangi Islam, itu baru tuh dihadapi. Kalau Anda ejek saya nggak masalah, Anda rendahkan saya nggak masalah. Tapi kalau Anda rendahkan Nabi saya, Anda rendahkan Tuhan saya, agama saya, itulah yang membuat saya marah. Teman-teman semuanya, tahu orang hebat kayak gimana? Orang hebat itu yang kalau dicaci dirinya dia biasa baik, tapi kalau sesuatu yang penting di hidupnya dijelek-jelekan, dia menjadi orang yang paling marah. Termasuk pada agamanya, nabinya, orang tuanya, ibu bapaknya. Gitu. Jangan lupa buat mendoakan. Kenapa tidak? Doakan mereka. Doakan Bang Ade Armando. Doakan dari kawan-kawannya gitu kan semuanya. Oke, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti kita jadi pribadi haunan juga Ustadz ya. Haunan Ustadz insya Allah. Dengan kalau Islam yang diibadat cerca, maka kita harus bersiap gitu Ustadz ya. Tapi kalau untuk menyangkut pribadi kita ya wajar aja deh gitu. Diamkan baik lah Ustadz gitu ya istilahnya mah ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil mencerca kita, ngejek-ngejek kita, kalau kata orang Sunda mah sabodo teuing gitu. Ya, sabodo teuing mah. Orang Betawi gitu. Baik Ustadz, makin renyah nih, makin sore ini Ustadz, alhamdulillah ada peserta sahabat Ghazalian yang mau berinteraksi langsung dengan Ustadz ya, dengan Kak Yuda Saputra. Dipersilakan Kak Yuda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz karena Ana belum bisa open kamera dikarenakan situasi yang belum memungkinkan. Tidak masalah, terima kasih. Jadi pertama saya mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Edgar dan tim yang telah membuatkan buku yang Masya Allah ini ya, yang sangat keren dan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan yang kedua, saya sangat merasa bersyukur kepada Allah telah diberi kesempatan untuk membaca buku ini yang dimana isinya sangat membuka pikiran saya ya Ustadz, yang membuat tertampar hati dan pikiran saya yang sebelumnya masih tertutupi dengan hal-hal yang jauh dari Islam Ustadz. Nah, ada satu kata yang sangat membuat saya tertampar sekali Ustadz, yaitu ketika saya membaca bagian kalimat apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam. Nah, untuk sekarang saya berpikir keras untuk membaca kalimat tersebut Ustadz. Ketika saya berpikir benar sekali dari saya sekolah sampai sekarang, saya seorang mahasiswa, sedikit sekali yang saya lakukan untuk Islam Ustadz. Nah, insya Allah untuk kedepannya saya bertekad untuk melakukan studi ke Timur Tengah dan semoga Allah beri kesempatan untuk sekolah di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, ada teman saya seorang Muslim tapi seseorang yang jauh dari kenal yang namanya sunnah dan Al-Quran Ustadz. Nah, ketika dia berbicara mengenai hal-hal yang kehidupan, namun hal tersebut menyalahi aturan dari Al-Quran dan hadis Ustadz. Nah, sebagai seorang Muslim, saya merasa memiliki kewajiban untuk meluruskan apa yang dia sampaikan. Namun di sisi lain, saya merasa kurang pantas seperti Ustadz, karena saya merasa ilmu saya minim Ustadz. Namun saya tahu bahwa dia tersebut salah dan saya ada kewajiban untuk meluruskan. Nah, saya meminta saran tuh Ustadz, apa yang saya lakukan untuk mental saya ini Ustadz, yang kadang saya merasa takut untuk meluruskan apa yang salah. Dan pertanyaan yang kedua yaitu ketika sekarang kan di zaman dulu kita perang dengan fisik dan sekarang kita perang dengan pikiran Ustadz. Nah, bagaimana juga kita meluruskan pikiran Ustadz, bagaimana cara kita agar kita dapat membuat pikiran kita lurus dengan akidah
sunnah, sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Karena di zaman sekarang saya rasa banyak sekali halangan dan rintangan yang membuat kita terprosot jauh dari mengetahui sejarah-sejarah Islam. Saya rasa insya Allah paham ya Ustaz maksudnya yang saya Baik, tanyakan. terima kasih. Baik, saya barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab. Terima kasih sharing dan pertanyaannya, Bang Yuda Saputra. Jadi begini, kalau memang kita menghadapi teman-teman kita yang ngomongnya macam-macam dan sesuai dengan agama, jauh dari agama, menyimpang dari ajaran agama, kita mau mengingatkannya tapi belum punya ilmu. Nah, di situ saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Itu salah satu tanda bahwa kita sadar gitu. Bahwa untuk mengingatkan orang, bahwa untuk memperbaiki orang, kita itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang akan takut sama Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah berfirman di ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang punya ilmu, teman-teman semua. Orang beriman pun dia. Nah, Bang Yuda, ini kan mau belajar nih di Timur Tengah. Semoga Allah mudahkan secara perjalanannya, segala hajatnya, dan dikuatkan dalam belajar. Menurut saya, ini salah satu adab ya. Adab bagi orang-orang yang ingin mengingatkan orang lain tapi belum punya ilmunya, ada mutasaddur qabla ta'khud. Hendaknya dia menahan diri untuk ngomong kalau memang dia belum tahu ilmunya. Karena ketika dia ingin ngomong sesuatu tapi dia belum tahu ilmunya, biasanya omongannya bakal jadi blunder. Ini banyak terjadi soalnya di netizen, di kolom Instagram, komentar Twitter, di reply di Facebook. Banyak orang yang ingin membela kebenaran. Banyak orang yang ingin membela Islam dari orang-orang yang nggak benar. Tapi karena dia belum memahami dengan baik ilmunya, yang dia lakukan justru malah teman-teman semuanya malah menjatuhkan sisi pribadi orang itu gitu loh. Malah mengejek badan akhirnya. Malah menjelek-jelekkan postur tubuh misalnya. Banyak logical fallacy-nya. Maka dari itu memang para ulama bilang, salah satunya seorang ulama besar di Saudi namanya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Beliau bilang, jangan dulu kita ngomong sesuatu sebelum kita mengilmui dengan baik. Karena Hasan Al-Basri pun bilang, siapa yang mengamalkan sesuatu tapi tanpa ilmu, dia akan lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki. Lebih baik tahan dulu aja, Bang, gak masalah. Menjadi agen perubahan itu untuk memakmurkan dan mendeliver kebaikan itu tidak mesti langsung sekarang gitu. Ada yang namanya timing. Ya, dakwah itu butuh manajemen, dakwah itu butuh timing, dakwah itu butuh momentum. Dan Bang Yuda, kita semua di sini belajar bahwa ngomong ke orang itu nggak mesti harus di detik yang sama, nggak merespon orang tuh nggak mesti di menit yang sama ketika dia selesai berkata. Kadang kita perlu menahan diri. Gitu. Makanya ada seorang ulama juga bilang begini, Syekh Mustafa Asibai, Anda menghadapi lawan bicara Anda dengan membuat sebuah tulisan, itu lebih baik dibanding berdebat sama dia 1 bulan lamanya nggak selesai-selesai. Karena apa? Orang itu hanya akan mendengar apa yang ingin dia dengar. Itu kalau lagi dalam perdebatan. Orang itu hanya akan mendengarkan apa yang ingin dia dengar. Berbeda kalau dengan kita menahan diri dulu, kemudian sharing lagi di waktu lain, atau kita buat tulisan, atau kita buat sebuah postingan, atau kita membuat sebuah uraian yang lebih panjang, itu akan lebih bermakna dan akan bisa mengcounter dengan lebih baik.
Begitu. Yang kedua tadi gimana caranya bertahan? Wah, Bang, antum nanya ke Ane, yang kita pun sama bertahan ya. Simpel aja, Bang. Berjamaah, bersama-sama. Ada banyak jawaban, tapi saya fokus di sini, berjamaah. Jangan sampai kita bertahan sendiri-sendiri. Karena innama ya'kulu dhi'bu, sungguhnya yang akan dimakan oleh serigala adalah domba yang sendiri. Selama kita bersama-sama, selama kita berjamaah, dalam Al-Asr pun Allah ngasih kode, watawasau bil haq, saling menasehati. Tadinya kan tandanya bukan satu orang doang, dia ada banyak orang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Tandanya ada sebuah komunitas, jangan sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti Ustadz dalam hal ini sepertinya karya-karyanya juga menjawab dari ocehan netizen Ustadz ya? Atau buzzer ya Ustadz? Wadah, saya udah dirujuk berapa kali sama netizen. Subhanallah. Ya Allah. Baik Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Aini. Apakah diperbolehkan? Baik. Enggak, terima kasih. Dari Kak Aini nih Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah dengar hadis bahwa saat kita menyerupai suatu kaum, maka kita adalah bagian dari kaum tersebut. Yang saya mau tanyakan, pendidikan kita sedikit banyak terpengaruh dan tercampur budaya Barat. Bagaimana saya sebagai pendidik bagi anak saya yang masih homeschooling setara 1 SD untuk menentukan pendidikan yang tepat sehingga bisa menjadi muslim yang Allah ridhoi. Amin. Masya Allah, amin. Ya Rabbal alamin, semoga dimudahkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu redaksi aslinya. Artinya, siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka. Nah, ini ada syarahnya nih. Ada penjelasannya. Kalau kita, misalkan, gak pernah pakai kaos, orang Amerika pakai kaos, kita pakai kaos, apakah kita jadi orang Amerika? Gak gitu. Jadi yang dimaksud menyerupai sebuah kaum itu adalah bagian dari sisi keagamaan mereka gitu loh, atau ke adat buruk mereka. Kalau misalkan kita melegalkan dalam pikiran kita melegalkan perbuatan LGBT, kita melegalkan perbuatan zina, fahuwa minhum, kita menjadi bagian dari mereka. Adapun teman-teman semuanya, sistem pemerintahan atau misalkan sistem pendidikan, gaya tentang sains, pengetahuan itu bukan termasuk bagian dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, bukan masuk situ. Yang namanya ilmu pengetahuan itu kan, kalau kata banyak sekali kata ulama, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, di mana dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Jadi kadang ada contoh metode pendidikan yang efektif di Jepang, ambil itu. Kenapa? Itu sebenarnya hikmah yang Allah turunkan buat kita yang paling layak untuk itu. Kalau kita ngelihat tuh di Spanyol sudah ada transportasi yang berintegrasi antar kota, antar tempat. Ketahuilah, itu adalah hikmah yang seharusnya lebih layak untuk dipelajari oleh seorang muslim. Kalau teman-teman melihat sistem pendidikan di Skotlandia yang sudah mantap sekali, sekolahnya bentar, tapi jadinya orang-orang yang secara mental bagus, secara mental baik, ketahuilah itu adalah hikmah yang kita lebih layak untuk ambil dibanding mereka. Gitu. Itu bukan bagian dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, adapun yang masuk dalam hadis itu adalah yang ikutin contohnya, ikutin budaya minuman keras, ikutin budaya FWB, friend with benefit, ikutin budaya menghalalkan LGBT, melegalkan judi, itu kan sesuatu yang ketika kita itu menghalalkan yang haram, masuklah kita ke bagian mereka. Ketika kita mengharamkan yang halal, masuklah kita ke bagian mereka. Tapi kalau kita menghalalkan yang halal itu ya
Kalau memang mereka punya yang halal-halal ya ambil, nggak masalah, kan begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Baik Ustadz, berarti kalau untuk kita belajar dari sisi kayak misalkan metode Montessori pun boleh gitu Ustadz ya. Iya. Baik. Ada satu pertanyaan lagi kayaknya urgent banget nih Ustadz nih. Terkait dakwah di Ternate, Maluku Utara Ustadz. Apakah mau dibacakan pertanyaannya? Wah, ini dari Kak Arinah Farah bukan? Arinah Farah, betul. Assalamualaikum Ustadz, saya Arinah dari Ternate, Maluku Utara. Ingin bertanya bagaimana sebaiknya saya memulai dakwah di wilayah timur yang literasi pendidikannya cenderung masih mengkhawatirkan, terutama soal agamanya. Hanya sedikit pesantren yang mumpuni di sini, bahkan masih jauh di bawah ketimbang di Jawa sana. Dari mana sebaiknya saya memulai untuk berdakwah, mengenalkan Islam secara lebih dalam, sedangkan saya bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang memiliki pengaruh. Di sisi lain, saya pun melihat potensi besar di timur yang belum terlalu tercemar pemikiran liberal karena literasi yang minim. Entah ini untung atau buntung gitu ya Ustadz ya. Jadi apa yang terlebih dahulu harus saya lakukan? Terima kasih Ustadz. Indonesia Timur itu betul potensinya besar. Kenapa? Kenapa saya bilang besar? Bukan kata saya, ini kata para ustadz, para ulama. Indonesia Timur itu sekali telah mengenal kebenaran, mereka akan menjadi pejuang yang gagah perkasa. Itu adalah kultur teman-teman Indonesia bagian timur. Ya, mereka keras dalam kebenaran gitu, bukan keras yang konotasi negatif ya, kokoh ya dalam lebih tepatnya kokoh. Ketika ada tuh, masya Allah, justru malah yang menjadi perwakilan Indonesia yang stay membela teman-teman di Gaza itu kan teman-teman dari Indonesia Timur, Bang Abdillah Onim, hafidhahullah, menikah sama orang Palestina, dan ternyata ketika beliau pulang ke rumah beliau, itu sambutannya luar biasa, merinding dan terharu sendiri. Masya Allah, ternyata teman-teman Indonesia Timur tuh potensinya memang besar sekali, betul. Makanya teman-teman saya di Madinah banyak tuh dari Indonesia Timur. Kenapa? Para ulama Madinah, para dosen-dosennya itu banyak memilih teman-teman dari yang timur. Biar apa? Indonesia Timur itu ibarat sebuah ladang subur gitu. Ladang subur yang kalau misalkan bisa diisi dengan tanaman yang indah, akan jadi bibit-bibit yang luar biasa bagus. Maka Kak Arinah Farah, pertama, jangan merasa sendiri. Sebenarnya Kak Arinah tidak sendirian. Kalau jalan sebentar atau mungkin menghubungkan diri dengan beberapa komunitas, pasti Kak Arinah akan sadar ternyata di Maluku Utara, di Ternate, ternyata tidak sesepi yang dikira. Pertama, jangan merasa sendiri. Yang kedua, hubungkan diri Kak Arinah dengan kajian-kajian komunitas atau pejuang-pejuang yang ada di sana. Karena karena Ternate itu cukup cukup hidup suasana dakwahnya. Saya nggak tahu ya, mungkin ini ini kan yang namanya sudut pandang ya. Ada yang bilang hidup, teman saya bilang hidup Pak, tapi Kak Arinah bilang enggak, masih sepi. Itu berarti sisi pandangnya aja nih, belum ketemu nih. Coba kalau Kak Arinah mau menyeburkan diri lebih jauh dengan komunitas dakwah yang ada di sana. Itu. Selain pertama, jangan merasa sendiri. Kedua, libatkan dalam agenda berjamaah, gitu kan. Yang ketiga, siapkan generasi kecilnya. Itu sih yang bisa dilakukan paling mantap oleh para ibu, para wanita, para muslimah. Karena para muslimah itu adalah satu makhluk Allah yang paling mantap kalau memang mendidik generasi muda. Makanya seorang ulama Aljazair, namanya ulama Ibnu Badis, beliau bilang, kalau Anda mendidik seorang anak laki-laki, maka Anda mendidik satu orang. Tapi ketika Anda mendidik satu perempuan, sesungguhnya Anda sedang mendidik satu umat. Kenapa? Kalau dilihat-lihat, yang paling bagus, yang paling efisien, yang paling sabar mendidik anak-anak, itu adalah para ibu, para muslimah. Itulah kenapa Abdullah bin Badis mengatakan, kalau Anda mendidik anak laki-laki, Anda mendidik satu orang.
Tapi ketika Anda mendidik satu perempuan, Anda mendidik sebuah generasi. Saya rasa itu nggak berlebihan. Itu cocok sekali. Dan itu saran saya bisa dilakukan oleh Kak Arinah Farah di kampungnya, di perumahannya, di kompleknya, atau di kerjanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Oh, tabarakallah. Baik Ustadz, kalau dari sisi Kak Aini nih Ustadz, kan beliau itu ambil pustaka untuk metode education-nya adalah Charlotte Mason nih Ustadz. Nah, di CM itu kan ada pustaka hidup yang buku-bukunya ada konten Kristianinya. Nah, bagaimana agar Kak Aini ini bisa bijak mengambil yang baik dan membuang yang buruknya, mengingat ilmu agamanya juga masih terbatas, Ustaz. Oke, mana tadi? Wah, saya mohon maaf ya, saya juga baru tahu nih tadi istilah ini. Saya baca dulu nih di bagian kolom chattingnya. Tadi ada juga tuh disampaikan Kak Aini. Nah, kalau itu saya izin belum bisa menjawab dengan jelas karena saya pun belum tahu justru yang seperti itu gitu loh. Karena keterbatasan ilmu saya kalau jawab takutnya malah nggak sesuai dengan yang dialami oleh Kak Aini. Baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, hampir ke penghujung acara nih Ustadz. Boleh berikan satu pertanyaan Ustadz untuk para peserta Sahabat Ghazalian ini. Kita alhamdulillah ada satu buku giveaway untuk para sahabat Ghazalian ini Ustadz. Silakan Ustadz. Menarik. Ya baik teman-teman semuanya. Door prize seperti ini ya, kayak semacam giveaway ya. Door prize Ustadz, untuk satu orang yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Jadi kan kita mau tes nyimak apa enggak nih Ustadz nih. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi kita tahu ada satu tokoh yang saya sebutkan. Dia adalah Abu Sufyan bin Harb, teman-teman semuanya. Ingat ya, beliau ini dulu adalah musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian beliau masuk Islam dan sebagaimana judul di buku The Incredible, Islam Empowering People. Islam mengubah dia dari orang yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kata Mas terus gitu sih. Iya. Pertanyaan saya, fakta benar tentang Abu Sufyan bin Harb. Saya tulis di kolom chat ya. Baik, berarti jawabannya di chat juga Ustadz ya? Atau raise hand gitu Ustadz? Raise hand boleh. Oh baik, cepet-cepetan aja gitu Ustadz ya. Dan benar tapinya ya. Baik. Wah, kayaknya jantungnya udah mulai deg-degan peserta nih. Teman-teman semuanya, berikut ini adalah fakta benar tentang Abu Sufyan bin Harb, kecuali A. Panglima Perang Uhud, B. Panglima Perang Badar, C. Panglima Perang Khandaq. Langsung dijawab. Kak Reski langsung jawab tuh, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Wah, emang udah nyiapin jarinya dari awal ini. Waduh ya Allah. Iya, jawabannya adalah B. Panglima Perang Badar, karena Abu Sufyan kagak ikut Perang Badar. Iya, yang benar adalah Bang Reski Firmansyah, yang mana saya tahu orangnya itu siapa. Masya Allah. Ya, bukan secret admirer lagi, Ustaz ya. Ya, ini Shifu, salah satu guru saya dalam bidang kepenulisan justru. Iya. Oh, tabarakallah Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara nih Ustaz. Karena berhubung Ustadz Edgar sepertinya suka nyanyi Ustaz ya, saya jadi melihat di bagian cover belakang nih Ustaz. Di sini kan ada kita melihat ke timur dan barat, kayaknya dari Wali nih Ustaz ya. Timur, barat, selatan, dan utara Ustaz. Timur ke barat, Wali. Cari jodoh, enggak jadi jodoh. Cari kebangkitan Islam di mana ya gitu ya. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement dari Ustadz Edgar Hamas dan juga Mbak Lisa. Dipersilakan. Baik. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu akan bangkit cepat atau lambat.
peradaban Islam itu akan lahir kembali, suka atau tidak suka. Dan ketika zaman itu lahir nanti, ketika umat Islam itu kembali bangkit lagi, kita yang sekarang akan terbagi menjadi 3. Akan menjadi orang yang jadi aktor atau aktrisnya, atau yang menjadi penontonnya, atau yang menjadi penyinyirnya. Semua itu ditentukan sekarang. The incredible Muslim, Muslim yang luar biasa itu, kenapa bisa disebut luar biasa? Karena mereka mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang melihat Islam ini kok terjajah, sakit. Islam ini kok jatuh, umat ini kok gak benar. Muslim yang luar biasa akan mampu melihat potensi sebenarnya risalah Islam. Dia akan mampu melihat bahwa Islam itu adalah solusi dari segala permasalahan, dan Islam adalah masa depan bagi umat manusia. Maka kalau teman-teman sudah mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan, you are the incredible Muslim. See beyond the eyes can see. Kalau kata Ustaz Felix kayak gitu, melihat apa yang tidak mampu dilihat orang. Kalau kata seorang orang Amerika ini bilang begini, kalau kamu mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang, kamu akan mampu melakukan apa yang tak terbayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berarti dalam hal ini kita di trigger ya Ustadz ya, untuk menjadi orang yang visioner Ustadz ya. Insya Allah. Baik. Dari Mbak Lisa sendiri, ada closing statement Mbak Lisa? Mungkin saya ingin mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Edgar Hamas sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Jadi Masya Allah sekali sesi sore hari ini, semoga menjadi penyemangat kita bersama ya teman-teman. Mungkin melengkapi tadi yang disampaikan Ustadz Edgar. Saya senang sekali jujur karena buku ini secara ruh mirip dengan spiritnya The Ghazali Project ya. Kita di Ghazali Project ini ingin merekonsiliasi sebenarnya antara hati dan pikiran kita gitu ya. Kita dihadapkan hari ini kondisi bahwa seolah-olah kok Muslim terbelakang gitu ya, padahal kita punya Quran yang Masya Allah sekali sangat-sangat powerful kalau kita menyadari itu gitu ya. Dan semoga dari sesi sore hari ini tercerahkan bahwa semoga kita menjadi bagian dari incredible Muslim yang bisa melihat tidak hanya yang kasat mata gitu ya. Kita percaya, lebih dari percaya bahwa Islam akan kembali bangkit tadi, dan semoga kita menjadi bagian yang ikut mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing begitu ya. Dan jangan menunggu orang lain untuk bergerak gitu ya. Itu semoga dari banyak ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini mengencourage kita untuk beramal mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan yang terdekat dari kita. Semoga ini jadi wasilah untuk kita sama-sama bergerak dan bisa menjadi bagian dari solusi dan juga ikut berkontribusi dalam membangun kembali peradaban Islam insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz dan teman-teman semuanya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Wabil khusus untuk Ustadz Edgar Hamas dan juga tim Gensa ya Ustadz ya, Masya Allah. Jadi tim Gensanya ada berapa orang Ustadz? Tim Gensa ini ada 3 orang. Ada 3 orang, baik. Iya. Laki-laki semua atau gimana Ustadz? Laki-laki semua sih. Iya. Insya Allah semoga makin berkembang Ustadz ya, maju dan bisa jadi bersinergi juga dengan Ghazali nih Ustadz, bersinergi dengan kita juga insya Allah. Dengan senang hati. Amin. Terima kasih. Masya Allah, partisipannya udah sampai 50 nih Ustadz, Masya Allah, dan banyak yang izin karena udah maghrib juga. Dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan Ustadz ya, dan juga mohon maaf juga bagi semua peserta di sini. Dan untuk Mas Naim sendiri ada closing statement juga? Cukup Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada kesempatan juga ya Ustadz ya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mohon pamit. Dadah. Masya Allah. Ustadz.